Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berharap dan berseru, karena Engkaulah Tuhan pertolongan dan perlindungan kami. Karena Engkaulah Tuhan pemelihara dan penyelamat kami. Kami datang ke hadapan-Mu dan kami tahu kami akan beroleh ketenangan. Kami datang kepadamu dan kami tahu kami akan dipuaskan.
Karena itu Tuhan, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, mohon Tuhan Kau menjumpai setiap kami, menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Hamba-Mu yang lemah, yang penuh keterbatasan, biarlah Tuhan Kau pakai hanya untuk menyatakan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat siang Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan masih mengundang kita untuk beribadah bersama-sama. Dan rekan-rekan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tema seputar mujizat Tuhan Yesus. Soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya ini sebuah kisah yang sangat familiar. Kisah yang mungkin sering kita dengar, sering diulang-ulang di sekolah minggu. Tapi mari kita mencoba untuk mendalami, merefleksi, mempelajarinya lagi bersama-sama siang hari ini. Mari rekan-rekan, saya undang kita untuk membuka satu bagian Alkitab dari Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-44. Tapi saya hanya akan membacakan beberapa bagian, terutama dari ayat 34 sampai 44 rekan-rekan. Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa di sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dengan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan, saya akan mulai perenungan firman Tuhan kita hari ini dengan sebuah cerita rekan-rekan. Rekan-rekan bayangkan kalau rekan-rekan adalah seorang supir Transjakarta. Nah lalu bus Transjakarta yang rekan-rekan setirin itu berangkat dari Blok M rekan-rekan. Waktu berangkat dari Blok M itu ada 15 orang penumpangnya. Begitu sampai ke perhentian yang pertama rekan-rekan, ada 5 penumpang yang turun, lalu ada 7 penumpang yang naik. Lalu setelah jalan di terminal berikutnya ada 2 yang turun dan tidak ada yang naik. Lalu jalan lagi di terminal berikutnya ada 3 yang naik, tidak ada yang turun Bapak Saudara. Bapak Saudara mungkin tebak-tebak pertanyaan saya adalah kira-kira sisa penumpangnya berapa Bapak Saudara, begitu kan ya? Ada yang hitung sisanya berapa? Jujur saya nggak hitung. Saya ngarang Bapak Saudara begitu ya. Karena pertanyaan saya bukan berapa banyak yang naik, berapa banyak yang sisa, berapa banyak yang turun Bapak Saudara. Yang saya mau tanya adalah supirnya pakai sepatu warna apa? Ada yang mau debak? Ada yang mau jawab? Supirnya pakai sepatu warna apa? Hitam. Kenapa hitam? Betul hitam. Kenapa hitam?
Oh seragam, karena dia seragam Transjakarta harus pakai sepatu hitam. Oke, ada yang mau jawab yang lain? Hah? Kotor, sepatu kotor gitu ya. Jadi nggak tahuan warnanya apa, kotor pokoknya. Saudara, sama seperti ketika saya pertama kali dengar cerita ini, saya kira sama, rata-rata kita sama begitu ya. Rata-rata kita miss ceritanya ada di mana. Saudara, tadi saya mulai dengan 2 kalimat yang saya kira rata-rata kita miss. Saya bilang apa? Bayangkan kalau kita ini supir bus Transjakarta. Lalu kita nyetir bus itu begitu. Jadi kalau ditanya warna sepatu supirnya, lihat warna sepatu kita gitu ya. Karena apa? Bayangkan kita lah supirnya begitu kan ya. Nah Bapak Saudara, sama seperti kisah tadi ini cerita kok ya. Ini cuma cerita Bapak Saudara, cuma ilustrasi. Bapak Saudara, sering kali ketika kita mendengar cerita itu kita miss fokusnya. Tadi mendengar cerita saya ngomong berapa naik, berapa turun, berapa naik, berapa turun. Ada yang turun, ada yang gak turun. Kita mulai bingung menghitung. Ini jangan-jangan nanti ditanya nih, fokus ceritanya ada yang berapa yang naik, berapa yang turun. Nah akhirnya kita lupa, ada petunjuk jelas di depan soal kita bayangkan, imajinasikan kita. Akhirnya kita miss seluruhnya Bapak Saudara. Bapak Saudara, apa hubungannya dengan bagian yang kita mau omongkan hari ini? Bapak Saudara, mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah sebuah kisah yang saya kira sangat familiar. Hampir semua anak yang pernah sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Tapi Bapak Saudara, sekalipun cerita ini begitu familiar, sering kali Bapak Saudara ada banyak orang miss apa yang menjadi poinnya. Kehilangan fokus terhadap apa pesan yang sebenarnya mau disampaikan lewat mujizat itu rekan-rekan. Ada banyak orang yang berhenti hanya melihat mujizat ini sekedar sebagai sebuah mujizat untuk menunjuk kepada kebutuhan akan mujizat berikutnya. Ada orang yang hari ini berkata mujizat ini berarti bawalah apa yang kamu punya kepada Tuhan. Lalu Tuhan bisa lipat gandakan seperti 5 roti 2 ikan jadi makan 20.000 orang. Bawalah lalu dilipat gandakan begitu. Lalu ada orang yang berkata ini sebenarnya bukan mujizat kok. Ini sebenarnya adalah Tuhan Yesus itu lagi menegur orang yang egois. Yang tidak mau berbagi. Kisah itu berisi soal seorang anak kecil yang bawa makan siangnya ke Tuhan Yesus. Lalu bilang, ini Tuhan Yesus makan siangku. Lalu Tuhan Yesus omelin orang-orang yang sedang dengerin dia dan bilang begini. Lihat anak kecil aja bawa makanannya. Kamu masih nyimpan-nyimpan makanan kamu. Ayo keluarin. Lalu semua akhirnya tertegur. Ngeluarin makanan, saling berbagi. Lalu selesai Bapak Saudara. Bapak Saudara, ada banyak orang miss apa yang menjadi poin dari kisah ini. Saudara, pagi ini saya pengen mengajak kita untuk melihat, jadi sebenarnya kalau begitu, kisah ini sedang ngajarin apa sih? Pesannya apa sih? Saudara, mujizat itu tidak pernah hanya untuk menuntun kita kepada mujizat yang lain. Mujizat selalu adalah sebuah petunjuk, selalu adalah sebuah tanda untuk mengajak kita mengenal siapa Yesus atau siapa Allah yang membuat dan melakukan mujizat itu. Mujizat selalu adalah sebuah petunjuk untuk kita tidak berhenti di mujizat itu, tapi melihat identitas sebenarnya dari sang pembuat mujizat. Dan dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan yang clear ini adalah mujizat, Bapak Saudara. Bukan mereka mengada-ngada, Bapak Saudara. Ini clear mujizat dicatat oleh seluruh penulis kitab Injil. Ini satu-satunya mujizat yang Bapak Saudara akan temukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Saudara. Karena apa? Karena memang murid-murid sedemikian terpesonanya sama kejadian ini. Bahkan ada banyak teolog yang berkata ini salah satu mujizat yang terbesar selain daripada kayu salib, Bapak Saudara. Apa yang mau disampaikan di sini? Mereka mau menunjukkan kepada kita, mujizat ini mau mengajar kita untuk melihat siapa Yesus, Bapak Saudara. Siapa Yesus?
Yesus melalui perumpamaan, melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan ini adalah Yesus sang gembala penuh belas kasihan yang memelihara umatnya dengan penuh dan pasti akan memuaskan umatnya. Bapak saudara, apa yang mau diajarkan dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki. Kalau dihitung perempuan dan anak-anak mungkin 15 sampai 20.000. Apa yang mau diajarkan bukan melihat sekedar wow dahsyatnya mujizatnya. Tapi melihat siapa sang pembuat mujizat itu. Siapa sang pembuat mujizat itu? Yesus sang gembala sejati. Sang gembala umat Allah yang dinanti-nantikan. Yang memelihara umatnya dengan penuh dan akan memuaskan umatnya, Bapak Saudara. Mari kita perhatikan satu persatu, Bapak Saudara. Mari kita perhatikan pelan-pelan bagaimana berjalannya kisah ini. Bapak Saudara, kisah ini dimulai dengan Yesus yang sebenarnya sangat penuh belas kasihan. Kepada siapa? Murid-muridnya. Kalau Bapak Saudara memperhatikan ayat 30 dimulai dengan rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kenapa begini? Karena di beberapa bagian sebelumnya, khususnya di pasal 6 ayat 6b, Tuhan Yesus baru mengutus muridnya berdua-berdua untuk pergi mission trip, Bapak Saudara. Pergi mission trip, pergi ngajar, pergi mengusir setan, pergi melakukan mujizat di mana-mana memproklamasikan kerajaan Allah, mereka baru pergi, Bapak Saudara. Dan di bagian ini mereka pulang. Mereka pulang dengan apa? Excited. Tapi pada saat yang sama sebenarnya exhausted, Bapak Saudara. Mereka pergi pulang dengan excited menceritakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak? Kami ngajar ini, orang responnya begini. Ada yang sakit begini, kami doain lalu begini. Dan begitu dan sebagainya, Bapak Saudara. Dan pada saat yang sama sebenarnya mereka kelelahan. Karena Alkitab mencatat bahwa mereka sebenarnya dikerumunin banyak orang. Diikutin banyak orang, melayani banyak orang, dan sampai makan pun nggak sempat, Saudara. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Kepada mereka yang excited dan exhausted itu Tuhan bilang begini, oke, mari kita menyendiri, mari istirahat sebentar. Tuhan Yesus tidak memperlakukan murid-muridnya seperti mesin yang tidak perlu berhenti, Saudara. Tuhan Yesus tahu excitednya murid-murid, tapi Tuhan Yesus juga tahu keterbatasannya mereka, Saudara. Sehingga Tuhan Yesus bilang, oke, ayo kita menyendiri sebentar, supaya kamu bisa beristirahat, supaya kamu bisa di-recharge sebentar sebelum kamu kembali melayani. Saudara, sungguh unik bukan? Kita punya Tuhan yang tidak hanya meminta kita untuk terus-menerus bekerja. Saudara, saya kira hanya dalam kekristenan lah, dan sebenarnya bukan untuk kekristenan tapi untuk order ciptaan, Saudara. Sejak semula Allah kita adalah Allah yang memberi ruang buat istirahat itu, Saudara. 6 hari mencipta, 1 hari beristirahat. Bagi manusia bahkan terbalik sebenarnya. Kita istirahat dulu baru kerja, Saudara. Kenapa Tuhan mengajar kita untuk sabat atau berhenti? Saya kira satu sisi karena Tuhan tahu kita itu terbatas, Saudara. Tapi bukan sekedar tahu kita terbatas, Tuhan tahu bahwa untuk bisa bekerja kita perlu ada istirahat yang cukup di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita istirahat? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dunia tidak akan kacau hanya karena dia berhenti, Saudara. Dunia tidak akan kacau hanya karena kita tidur, Saudara. Karena Allah tetap pelihara. Itulah sebabnya bagian ini sedang memberitahu kita kepada siapa Tuhan kita. Tuhan kita bukan Firaun yang kalau berhenti maka musuh akan menyerang. Kalau dia berhenti membangun maka keamanan negara yang dia sedang pimpin akan terancam. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu. Karena itu ketika kita ikut dia, kita bisa beristirahat.
Ini bagian yang pertama yang ditunjukkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia paham, dia peduli dengan kelelahan, dengan kondisi dari hamba-hambanya, dari murid-muridnya yang ikut dia. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang kita akan lihat? Bapak Saudara, yang kita lihat juga adalah betapa belas kasihannya Tuhan kepada orang banyak yang ada di sekitar Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Bapak Saudara, bayangkan kejadian hari itu. Tuhan Yesus baru ngomong sama murid-murid, ayo kita menyepi ya, menyendiri supaya kita bisa istirahat. Mereka jalan, naik kapal. Lalu orang-orang melihat mereka, mungkin banyak penafsir bilang dia tidak nyebrang, dia cuma jalan cari tempat yang sunyi. Jadi orang dari darat itu lihat, ini mereka kira-kira bergerak kemana, lalu orang nyusul, Bapak Saudara. Ketika mereka nyusul, lalu perahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menepi. Ketika Tuhan Yesus lihat orang banyak itu. Kalau rekan-rekan ada di perahu, rekan-rekan akan ngomong apa? Katanya mau nyepi. Katanya mau istirahat. Begitu sampai di pinggir yang terlihat adalah begitu banyak orang yang sedang menunggu mereka, Bapak Saudara. Kira-kira kita akan melihat orang banyak itu sebagai apa? Aduh, gangguan nih, baru mau me time. Bahasa anak sekarang kan ya, me time. Baru mau healing gitu. Baru mau healing, ini orang kenapa datang terus begitu. Bapak Saudara, banyak orang mungkin akan melihat kumpulan orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus ini sebagai gangguan, sebagai beban, sebagai interupsi terhadap agenda mereka. Tapi bagaimana Tuhan Yesus melihatnya? Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, kata Tuhan Yesus. Kata Alkitab, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, khususnya kata belas kasihan ini selalu hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Terguncanglah isi perutnya katanya ketika melihat orang banyak itu. Dia jadi kasihan, jadi pengen penuh kemurahan kepada orang banyak itu. Kenapa dia pengen penuh kemurahan? Karena dia melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala. Bapak Saudara, apa artinya domba gak punya gembala, Bapak Saudara? Domba adalah salah satu binatang yang paling bodoh, Bapak Saudara. Bodoh. Sebodoh apa? Sebodoh kalau domba itu kebalik, Bapak Saudara. Domba itu gak bisa membalik badannya sendiri. Jadi kadang-kadang domba baring, keputar badannya, Bapak Saudara. Saking tebalnya bulunya, seringkali ya kakinya 4 di atas, begitu kakinya 4 di atas, ya udah dia nggak bisa balik badan lagi, Bapak Saudara. Dan siapa yang harus membalikkan badannya? Gembala. Kalau nggak ada gembala yang jagain dia dan lihat, oh ada yang kebalik, lalu dibalikin, udah ya sampai mati aja dia kayak begitu, Bapak Saudara. Domba itu binatang yang bodoh sekali, sering tersesat, Bapak Saudara. Domba itu binatang yang gampang stres. Makannya gak benar, dia stres. Minumnya gak benar, dia stres. Dia rasa gak tenang, dia gak bisa tidur, dia stres, Saudara. Itu domba. Domba itu gak bisa merawat dirinya sendiri, gak bisa melindungi dirinya sendiri. Domba itu gak punya alat untuk mempertahankan dirinya. Dia gak punya gigi yang tajam, gak punya cakar yang tajam, Saudara. Jadi domba itu emang didesain untuk jadi mangsa sih, Bapak Saudara, begitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak dan dia berkata, ini domba tanpa gembala, yang dia lihat adalah apa? Sekelompok orang yang stres, tidak tahu mau kemana, kalau tersesat tidak tahu jalan kembali. Orang-orang yang ada dalam bahaya akan dimangsa, orang-orang yang tidak punya jalan keluar. Dan oleh para penafsir berkata, domba tanpa gembala itu artinya apa? Domba yang menuju kematian, pasti mati. Nah saudara, itu yang Tuhan Yesus lihat dari orang banyak yang mengikuti dia. Orang-orang yang kelaparan secara rohani. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana harus menjalankan hidup. Orang-orang yang gak tahu hidup buat apa. Orang yang gak tahu bagaimana harus hidup. Orang-orang yang tidak pernah diajar, tidak punya pengajar untuk bagaimana menjalani hidup. Dan ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus
berbelas kasihan. Rekan-rekan. Lalu bagian menariknya berikutnya adalah rekan-rekan, di situ Tuhan Yesus memperhatikan kerinduan dan pencarian di dalamnya orang-orang banyak itu, rekan-rekan. Dia dan murid-murid punya kebutuhan istirahat, tapi dia melihat kebutuhan yang lebih besar dari orang-orang banyaknya. Kerinduan dan kebutuhan spiritualnya. Dan bagian ini dilanjutkan dengan satu kalimat, lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Bapak Saudara, umat Israel adalah umat yang harusnya digembalakan oleh para pemimpin-pemimpin agamanya, Bapak Saudara. Tapi para pemimpin agama tidak menggembalakan mereka waktu itu. Sehingga mereka tidak tahu harus bergerak kemana. Dan Tuhan Yesus ketika menemukan domba-domba yang tidak punya gembala itu, Tuhan Yesus mengajarkan mereka kebenaran. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sang kebenaran. Saudara, ingat part ini baik-baik. Apa yang dibutuhkan oleh manusia secara spiritual? Yang dibutuhkan oleh manusia secara spiritual adalah gembalanya yang sejati, yaitu Tuhan. Apa yang dibutuhkan manusia secara spiritual? Kebenaran yang memerdekakan itu, yaitu Kristus itu sendiri. Dan Tuhan Yesus hadir hari itu untuk memberikan itu. Saudara, dalam sepanjang sejarah bangsa Israel, Mesias itu selalu digambarkan sebagai sang gembala sejati yang akan datang, saudara. Dan kepada domba-domba tanpa gembala itu Tuhan Yesus sebenarnya sedang ngomong, oke, akulah gembalamu sekarang. Datanglah ke aku, gembalamu. Engkau yang tidak hidup dalam kebenaran sekarang, lihatlah aku, gembalamu. Saudara, itu yang mau dinyatakan di bagian ini. Tapi sampai bagian ini biasanya banyak orang akan berkata begini, oke, selalulah orang Injili kayak begitu ya. Gitu. Selalulah dikit-dikit orang berdosa lalu butuhnya keselamatan. Kita tuh cuma perhatiin jiwanya orang. Selalu orang berdosa lalu diselamatkan. Yes, itu kebutuhan terbesarnya manusia, saudara. Tapi apakah Tuhan Yesus cuma memperhatikan kebutuhan jiwa dan rohani kita? Enggak, saudara. Bagian berikutnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempedulikan kebutuhan fisiknya orang-orang yang ikut dia juga kok. Saudara, pada bagian berikutnya dikatakan hari sudah mulai malam lalu murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan ngomong begini. Hari udah mulai malam nih Tuhan Yesus. Lu ngajarnya kayaknya udah lama deh, udah lama banget nih. Dari tadi kamu ngajar gak berhenti-berhenti. Sekarang waktu udah malam. Ayo segera suruh orang-orang ini pergi ke desa-desa paling dekat. Karena hari udah mau malam, supaya apa? Supaya mereka usahain sendiri makanannya mereka, begitu. Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus nggak ngomong begini, oh ya, di sini nggak ada restoran ya, mereka nggak ada bawa makanan, begitu. Tuhan Yesus nggak ngomong itu, tapi Tuhan Yesus ngomong ke murid-murid apa? Kamu yang harus kasih mereka makan. Saudara, saya kira ini bikin stres murid-murid, saudara. Sesetres apa? Sesetres mereka berkata begini, gimana caranya kasih makan? Haruskah kita keluarkan 200 dinar uang untuk beli roti? Di bagian lain ngomong gini, kalaupun kita punya uangnya, kita mau beli roti kemana? Gitu. 200 dinar waktu itu adalah satu jumlah uang yang cukup besar, saudara. Gaji satu hari 1 dinar. 200 dinar itu berarti gaji 200 hari, saudara. Kurang lebih gaji setahun lah begitu. Kalaupun punya mau kemana? Saudara, lihat bagaimana pendekatan Tuhan Yesus kepada kebutuhan orang ini. Murid-muridnya berkata, suruh mereka cari sendirilah Tuhan. Beban ini orang-orang beban gitu. Ini beban aja buat kita. Kita aja belum makan. Ini mau mikirin makan 20.000 orang gimana Tuhan? Tadi janjinya mau istirahat, kita sekarang bukan hanya gak istirahat, kelaparan lagi. Ini mau gimana? Suruh mereka pergi, udah suruh mereka pergi. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih mereka makan, karena apa?
Sama seperti aku sang gembala agung, kamu pun gembala. Dan dari situlah mulai muncul kisah itu. Tuhan Yesus nanya, udah periksa kamu punya berapa roti? Ada 5 roti, 2 ikan. Yohanes berkata itu dari anak kecil. Lalu 5 roti, 2 ikan ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatinya. Lalu meminta orang, ayo duduk ber-100, ber-50. Lalu mulai dibagi. Dan akhirnya semua makan kenyang. Sisa 12 keranjang, Bapak Saudara. Semua makan kenyangnya penting, Bapak Saudara. Jadi bukan sekedar makan, tapi semuanya makan dengan kenyang. Lalu sisa 12 keranjang. Artinya apa? Hari itu berlimpah-limpah, Bapak Saudara. Tapi banyak orang hanya berhenti di, oh ya udah betul. Berarti Tuhan Yesus perhatiin ya, perhatiin murid-muridnya, perhatiin jiwa orang yang ikut dia, perhatiin fisik orang yang ikut dia. Tapi apakah memang 5 roti 2 ikan ini hanya berhenti di kasih makan hari itu? Saudara, sebenarnya kasih makan 5 roti dan 2 ikan ini menunjuk kepada sebuah pesta dan kejadian yang lebih besar, Saudara. Pesta dan kejadian yang lebih besarnya adalah pesta ketika Tuhan Yesus akhirnya mencurahkan darahnya sendiri, memecahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi pesta bagi jiwa manusia yang berdosa, Saudara. Dan itu menunjukkan pada satu pesta yang lebih besar lagi. Pesta yang dinikmati semua umat Tuhan di dalam sakramen ketika perjamuan kudus itu diberikan. Roti yang adalah tubuh, anggur yang adalah darah dinikmati oleh umat Tuhan. Dan itu pesta yang lebih besar lagi, pesta perjamuan kawin anak domba. Ketika semua kita nanti akan dipuaskan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, 5 roti dan 2 ikan ini sebenarnya sedang berbicara kepada orang banyak yang ikut Tuhan Yesus waktu itu. Untuk apa? Lihat siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala sejati itu. Ikutlah dia. Dialah gembala sejati yang mengadakan pesta dan memuaskan domba gembalaannya. Ikutlah dia. Saudara, kejadian ini itu sengaja ditulis oleh semua penulis Injil itu tetanggaan sama satu kisah, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan perhatikan Alkitabnya Bapak Ibu Saudara akan menemukan begini. Kenapa ya kalau memang ceritanya ini murid-murid baru pulang dari mission trip, kenapa nggak langsung dilanjut pulang dari mission trip, langsung Tuhan Yesus ajak mereka lalu 5 roti dan 2 ikan ini. Kenapa ada interupsi di tengah-tengahnya? Interupsi di tengahnya apa, Bapak Saudara? Interupsi kisah di tengahnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Kenapa ada selipan Yohanes Pembaptis dibunuh di sana? Siapa yang bunuh Yohanes Pembaptis? Herodes. Dalam kejadian apa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis? Dalam sebuah pesta yang dia buat. Di pesta itu orang dihibur dengan musik, dihibur dengan makanan. Yang diundang adalah para elit, para pembesar. Yang jadi hiburan mereka adalah kepala Yohanes yang dipenggal itu, Bapak Saudara. Herodes adalah raja boneka untuk orang Yahudi waktu itu. Dan sebagai kontras perbandingannya Alkitab sedang ngomong. Di tempat yang lain, raja dan gembala umat Allah yang sejati juga sedang bikin pesta. Bikin pesta buat siapa? Bikin pesta buat semua orang. Bikin pesta buat orang-orang biasa yang lelah dan terlantar. Dan makanannya, hiburannya adalah dirinya sendiri yang nantinya akan dipecah-pecahkan. Bapak Saudara, itulah yang dikatakan di Yohanes pasal 6 ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya, akulah roti hidup itu, Bapak Saudara. Karena Bapak Saudara, tentulah mujizat ini adalah sebuah mujizat yang besar. Tapi jangan berhenti di 5 roti 2 ikan jadi 20.000 orang, sisa 12 keranjang. Yang Tuhan mau adalah mari lihat siapa sang pembuat mujizat itu. Yesus sang gembala sejati. Lalu kalau begitu apa implikasinya bagi kita? Dengan cepat saya pengen mengajak kita melakukan 3 hal, Bapak Saudara.
Kalau Yesus melalui mujizat ini mau mengajak kita untuk melihat dirinya sebagai gembala sejati, lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, rekan-rekan, datanglah kepada Yesus, Sang Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Adakah di antara saudara yang hari ini hidup restless? Adakah di antara bapak saudara yang hari ini ngerasa sayalah domba tanpa gembala itu? Menemukan hidupmu kosong, engkau hidup dalam kebingungan, engkau tidak tahu mau bergerak kemana. Engkau rasa hidupmu tidak bermakna, engkau ngerasa engkau tidak mampu lepas dari dosa demi dosa yang membelenggu engkau. Dengarkan Sang Gembala Agung itu yang berkata, aku gembala yang mau pelihara engkau. Aku gembala sejati untuk domba yang tersesat, aku cari engkau dan aku mau kasih damai sejahtera buat engkau. Saudara, datanglah kepada Dia, Sang Gembala sejati itu. Saudara, saya nggak tahu bagaimana engkau dan saya menjalani 3 bulan pertama di awal tahun ini. Banyak orang stres dengan kondisi di Indonesia. Ekonomi nggak jelas, masa depan nggak jelas, gelap. Sampai ada ngomong Indonesia gelap. Siapa yang gelap? Nggak tahu lah siapa yang gelap begitu ya. Sampai ada yang ngomong apa kabur aja dulu. Ada banyak yang mungkin bergumul bagaimana akan bertahan hidup dan sebagainya. Saudaraku, di tengah seluruh tantangan itu, saya kira satu hal yang kita perlu lakukan. Ingat siapa gembala kita. Dia gembala yang memelihara kita secara total. Dia peduli hidupmu, setiap detil hidupmu dia peduli. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, mari belajar melayani dan mengasihi secara holistik seperti Yesus, Bapak Saudara. Mari tuntun orang kepada Yesus. Bapak Saudara, kenapa Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya yang besar kepada domba-dombanya? Kenapa ada sisa 12 keranjang? Sebenarnya mau berkata, ini boleh disalurkan juga kepada yang lain. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pemeliharaan yang sempurna? Supaya kita bisa memberitakan pemeliharaan sempurna itu kepada orang-orang. Bapak Saudara, kalau melihat dunia kita hari ini. Bapak Saudara, sekali lagi akan menemukan dengan gampang ada banyak domba-domba tanpa gembala. Bapak Saudara, lihatlah sekitarmu kepada anak-anak muda. Saya lihat ada banyak wajah anak muda dan mahasiswa di sini ya. Coba lihat postingan-postingan orang di TikTok sana, di Instagram sana. Ada sebuah jeritan, saya nggak tahu mau hidup buat apa. Saya kesepian, tidak ada yang mengasihi saya. Ada banyak anak muda yang hari ini menjerit, nggak tahu mau hidup untuk apa, Saudara. Siapa yang mau memberitahukan ada gembala sejati yang mengasihi mereka? Saudara, kita sedang ada di tengah-tengah bulan puasa. 87% sekian orang Indonesia hari ini, di bulan ini, sedang berjuang untuk mendapatkan perkenanan Allah. Sedang berjuang menghapus dan mengurangi beban dosa. Saudara. Karena apa? Karena mereka nggak tahu ada domba Allah yang mau menanggung dosa mereka. Saudara. Pertanyaannya, siapa yang mau memberitakan? Siapa yang mau pergi kasih tahu, Saudara? Bukankah ini angka yang besar sekali? Saudara, lihat sekitar kita, bukankah ada banyak orang yang hari ini menjerit dan mereka membutuhkan the truth, Bapak Saudara? Bukankah hari ini ada banyak orang membutuhkan kasih sayang dan siapa yang bisa membagikannya? Orang-orang yang telah merasakan kasih sayang dari Tuhan. So, kalau kita hari ini adalah orang yang merasa sudah digembalakan oleh Sang Gembala Agung itu. Bukankah harusnya dari hidup kita mengalir keluar
kerinduan juga untuk membagikan lebihnya roti yang kita sudah nikmati itu. Lebihnya roti hidup yang sudah melimpah-limpah dalam hidup kita. Jangan sampai kita diam, saudara. Saudara, mungkin ketika melihat bagian ini kita mulai begini, wow, ini gede sekali, besar sekali urusannya, ada berapa banyak, ini sulit sekali, saya nggak punya kemampuan. Sama seperti murid-murid mungkin ketika Tuhan Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan, mereka mulai ngomong, hah, cari kemana 200 dinar, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Saudara, menariknya Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus melibatkan mereka. Saudara. Ketika melihat ada kebutuhan yang begitu besar, apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus bilang apa? Coba lihat apa yang ada padamu. Coba lihat apa yang ada padamu. Gak usah cari yang gak ada padamu. Lihat apa yang ada padamu. Lihat apa yang kau punya. Pakai apa yang kau punya. Untuk apa? Untuk memberitakan dan ikut dalam pelayanan Sang Gembala Agung itu. Saudara, saya kasih satu contoh terakhir. Saudara, saya percaya tahu orang ini. Siapa orang ini? Pendeta Billy Graham, begitu kan ya? Pendeta Billy Graham seorang pengkhotbah KKR keliling terbesar saya kira di abad ini, saudara. Dampak pelayanannya saya kira udah gak bisa disangkal, saudara. Dia meninggal umur 99 tahun, saudara. Dengan berbagai pelayanan yang dia dirikan dan berdampak di seluruh dunia, saudara. Saya kira semua orang kenal Billy Graham. Tapi saudara tahu siapa yang membawa Billy Graham untuk percaya Tuhan Yesus? Siapa nama orang yang pertama kali memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Billy Graham? Yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Billy Graham pertama kali adalah karyawan papanya Billy Graham. Karyawan di perkebunan miliknya Billy Graham dan papanya. Nama orang itu Albert McMakin, saudara. Albert McMakin ini seorang Kristen yang taat. Dia pengen sekali ada banyak orang bisa percaya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu memang tren ada banyak pengkhotbah KKR keliling begitu ya. Dan waktu itu di kota tempat mereka tinggal ada seorang pengkhotbah keliling bernama Mordecai Ham. Yang datang sekitar 15 hari kalau nggak salah untuk KKR. Lalu dari hari pertama si Albert McMakin itu udah gelisah. Dia ingat siapa di tetangga dia yang belum percaya, rekan-rekan kerja yang dia belum percaya, dia ajak mereka untuk datang. Lalu dia ajak Billy Graham. Karena Billy Graham waktu itu nakal setengah mati, saudara. Umur belasan, nakal, pemabuk, penjudi, segala macam, saudara. Lalu Albert McMakin merasa begini, saya harus berbuat sesuatu untuk anak tuannya saya ini, anaknya bos saya ini. Lalu dia ajak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Billy Graham gak mau. Lalu Albert McMakin pulang, dia doa lagi, gimana ya Tuhan, apa yang saya harus lakukan. Lalu akhirnya kepikir satu cara. Dia ngomong sama Billy Graham begini, Billy Graham kamu suka nyetir kan, kamu pengen nyetir kan. Ini kesempatan deh, saya kasih kamu kesempatan. Kamu ikut saya, kita nyetir pick up-nya perkebunan, kita jemputin orang-orang. Jemputin orang-orang untuk apa? Dibawa ke tempat KKR itu. Gak apa-apa kamu gak turun, kamu tugasnya jadi supir aja. Jadi akhirnya Billy Graham ikut KKR berhari-hari berikutnya, tapi dia cuma duduk di mobil. Saudara. Dia gak pernah turun berhari-hari. Lalu Albert McMakin doa lagi, gimana ya caranya ya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya satu hari nanti Billy Graham ini mau turun lalu ikut kebaktian dia. Di hari terakhir Billy Graham turun dan di hari terakhir itu Billy Graham menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya tidak semua di antara kita, hampir tidak ada mungkin di antara kita yang akan jadi Billy Graham, Bapak Saudara. Hampir tidak ada di antara kita yang mungkin akan punya pengaruh sebesar Billy Graham, Bapak Saudara. Tapi saya percaya setiap kita bisa jadi Albert McMakin. Dengan apa yang kita punya, seorang karyawan, ajak temannya, ajak anak bosnya, kasih tahu kebenaran itu, ajak dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Saudara, saya kira itulah yang mau dinyatakan lewat
mujizat 5 roti 2 ikan ini. Bukan sekedar soal 5 roti dan 2 ikan jadi 20.000 orang yang kenyang. Tapi ini ngomong soal ada sang gembala agung. Gembala agung itu memuaskan hidup kita. Maukah kita membagikannya kepada orang lain? Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang dengan rasa syukur yang keluar dari hati kami yang terdalam. Karena khususnya melalui ibadah pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa Engkaulah gembala kami. Di luar tuntunan-Mu ya Tuhan kami tidak berdaya. Di luar penyertaan-Mu ya Tuhan, malapetaka mara bahaya dan hal-hal yang menakutkan boleh setiap saat hadir dalam kehidupan kami. Namun ketika ada Engkau sebagai gembala kami ya Tuhan, kami percaya baik pada waktu kami bertemu dengan air yang jernih dan padang rumput yang hijau, bahkan ketika sedang seolah-olah berjalan di lembah-lembah kekalaman, gadamu dan tongkatmu senantiasa tetap menyertai kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur. Dan hari ini ya Tuhan selaku seorang pendeta, seorang gembala sidang di tempat ini yang tidak mungkin dan tidak sanggup mengerti satu persatu apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu yang di tempat ini. Dan juga tidak mungkin mengerti apa yang menjadi kebutuhan semua yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tahu segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan kekuatan Engkau memberikannya. Bagi mereka yang membutuhkan penghiburan Engkau memberikannya. Bagi mereka yang lemah Engkau memberikan kekuatan. Bagi mereka yang seolah-olah putus asa dan tidak tahu apa yang akan terjadi besok, harapan Engkau berikan kepadanya. Berikanlah kepada kami satu keyakinan ya Tuhan, pada waktu kami mengikuti langkah-Mu seperti domba mengikuti tuntunan gembalanya. Oleh karena kesetiaan-Mu, Engkau akan menghantar kami di tempat yang tepat untuk kami masing-masing. Sekalipun tempat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena Engkau tahu persis kemana Engkau membawa yang satu dan kemana Engkau harus membawa yang lain. Kami percaya pengaturan-Mu sempurna dan bahkan detail untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk itu. Secara khusus ya Tuhan kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Finley James McKenna boleh diserahkan kepadamu. Kami percaya Engkau akan menuntun jalan hidupnya. Jikalau beberapa hari lagi keluarga Owen James McKenna bersama dengan Hana Alfonsa akan kembali meninggalkan Indonesia menuju ke tempat mereka tinggal sekarang ini di UK, kami percaya penerbangannya dari tempat ini sampai ke tempatnya juga Engkau akan yang menyertainya. Ada juga hamba-hamba-Mu yang sebentar, anak-anak-Mu ya Tuhan yang sebentar lagi mungkin akan terbang dari tempat ini ke Sydney, ke Singapura, sertailah mereka semuanya ya Tuhan. Demikian juga setiap kami ya Tuhan, ketika harus melakukan kegiatan pagi sampai petang di kota Jakarta, keluar masuknya dari rumah dan pulang kembali, sesuai janji-Mu. Pertolongan dan keselamatan, penjagaan daripada-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga akan mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai saya selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan dengan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.